Perkenalkan, nama saya Kevin Christopher Utabarat. Saya dari Agribisnis 2020. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prodi Agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Peran Lembaga Pembiayaan bagi Pedagang di Pasar Sangla. Untuk latar belakang saya melihat memang permasalahan yang ada di Pasar Sangla ini yaitu perihal permodalan. Hal ini dikarenakan memang COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 itu sangat mempengaruhi para pedagang di Pasar Sangla. Bukan hanya pedagang, namun secara global juga secara ekonomi. COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di satu negara. Oleh karena COVID-19 tersebut, pedagang di Pasar Sangla itu mengalami yang namanya kerugian. Untuk menutupi kerugian itu, para pedagang itu membutuhkan yang namanya pembiayaan. Pembiayaan itu berasal dari mana? Pembiayaan itu berasal dari lembaga pembiayaan formal ataupun lembaga pembiayaan informal. Pasti perbedaan lembaga pembiayaan ini. Kalau dari lembaga pembiayaan formal sendiri merupakan lembaga yang menyediakan modal kepada masyarakat. Namun memang lembaga ini berlandaskan hukum. Sedangkan untuk lembaga pembiayaan informal, lembaga yang memberikan pembiayaan atau modal kepada masyarakat namun memang tidak memiliki landasan hukum. Untuk rumusan masalah saya, setelah saya mengetahui permasalahan yang ada di Pasar Sangla, itu yang pertama itu saya ingin mengetahui bagaimana karakteristik para pedagang di Pasar Sangla. Yang kedua itu saya ingin mengetahui bagaimana atau dari mana sumber pembiayaan para pedagang di Pasar Sangla. Yang ketiga itu saya ingin mengetahui atau menganalisis peran lembaga pembiayaan formal bagi pedagang di Pasar Sangla. Dan yang terakhir itu saya ingin menganalisis peran lembaga pembiayaan informal bagi pedagang di Pasar Sangla. Nah, lalu kita masuk ke penentuan sampel penelitian. Untuk populasi pada penelitian saya ini jumlah 390 pedagang aktif di Pasar Sangla. Namun pedagang aktif ini memang dibagi berdasarkan tempat mereka berdagang. Untuk penentuan sampelnya saya menggunakan rumus Taro-Yamane dengan 10% presisi dan 90% tingkat kepercayaan. Telah ditotalkan dan dijumlahkan. Untuk sampel saya itu berjumlah 80 sampel atau 80 pedagang di Pasar Sangla. Untuk variabel penelitiannya saya ada 4, yaitu karakteristik pedagang, sumber pembiayaan pedagang, lalu ada peran lembaga pembiayaan formal dan peran lembaga pembiayaan informal. Untuk analisis datanya saya menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana nanti saya akan membagikan kuesioner kepada para pedagang sebagai sampel saya, yang nantinya jawabannya itu akan ditabulasi di Microsoft Excel agar nanti saya bisa menarik kesimpulan dari penelitian saya ini. Lalu setelah saya melakukan penelitian di Pasar Sangla ini, saya dapatkan memang karakteristik pedagang Pasar Sangla berdasarkan umur itu memang mayoritasnya itu berumur 40-49 tahun. Lalu untuk jenis kelaminnya, jenis kelamin para pedagang di Pasar Sangla ini memang mayoritasnya berjenis kelamin perempuan. Lalu untuk tingkat pendidikannya, tingkat pendidikan para pedagang di Pasar Sangla itu mayoritasnya itu ada di bangku SMA atau sekolah menengah atas. Status pernikahan para pedagang di Pasar Sangla memang mayoritas sudah menikah atau sudah berkeluarga. Untuk tempat berdagangnya, mayoritas dari sampel yang sudah saya ambil tadi memang mayoritas para pedagang yang ada di Pasar Sangla itu berusaha dagang mereka di Belantara Siang. Lalu untuk lama usaha, mayoritas para pedagang di Pasar Sangla itu memang sudah berusaha dagang di Pasar Sangla itu memang di atas 10 tahun. Untuk jenis usahanya, setelah saya lakukan penelitian di sana, memang jenis usaha yang paling banyak dilakukan di Pasar Sangla itu yaitu jenis usaha menjual pakaian. Lalu untuk omset per bulannya, mayoritas memang berkisar 5-10 juta per bulan. Dan untuk jam kerjanya, para pedagang itu berjualan mayoritasnya itu sekitar 6-9 jam per hari. Baik, tadi setelah kita mengetahui karakteristik dagang di Pasar Sangla, kita masuk pada sumber pembiayaan pedagang di Pasar Sangla. Setelah saya melakukan penelitian di lapangan, memang paling banyak mayoritas para pedagang Pasar Sangla itu menggunakan sumber pembiayaan modal campuran. Modal campuran itu apa? Modal campuran itu adalah kombinasi dari modal sendiri ditambah dengan modal pinjaman. Setelah tadi kita mengetahui sumber pembiayaan pedagang di Pasar Sangla, kita masuk pada topik peran lembaga pembiayaan formal bagi pedagang Pasar Sangla. Setelah saya melakukan penelitian di lokasi, memang pembiayaan formal yang ada di Pasar Sangla itu hanya ada 2, yaitu Bank BRI dan Koperasi. Namun memang mayoritas pengguna lembaga pembiayaan formal ini ada di Bank BRI. Para pedagang itu memang lebih banyak menggunakan Bank BRI karena memang Bank BRI itu memberikan layanan yang gampang kepada para pedagang, yaitu dengan memberikan KUR atau kredit usaha rakyat para pedagang untuk menambah modal mereka. Setelah tadi kita mengetahui peran lembaga pembiayaan formal di Pasar Sangla, kita masuk pada peran lembaga pembiayaan informal di pedagang Pasar Sangla. Setelah saya melakukan penelitian di Pasar Sangla, memang lembaga
pembiayaan informal yang ada di pasar saham itu hanya ada satu saja, yaitu rentenir. Pedagang yang menggunakan rentenir sebagai sumber pembiayaannya tuh hanya ada 2 orang. Para pedagang ini beralasan mereka menggunakan rentenir itu karena memang mereka sangat membutuhkan dana yang cepat dan waktu peminjaman yang lama. Namun rentenir ini tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ataupun perkembangan usaha para pedagang, karena memang bunganya yang sangat besar membuat para pedagang itu enggan menggunakan rentenir sebagai sumber atau tempat mereka meminjam modal usaha mereka. Untuk saran yang saya bisa berikan pada penelitian saya ini, yaitu para pedagang yang memang masih ragu menggunakan modal pinjaman dari lembaga pembiayaan formal, saya sarankan untuk menggunakan pinjaman dari lembaga pembiayaan formal karena memang pinjaman itu sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan mereka, apalagi jika memang mereka ingin mengembangkan usaha mereka namun mereka memiliki kendala modal yang kecil. Saya sangat sarankan memang untuk meminjam di lembaga pembiayaan formal. Lalu saran kedua yang saya bisa berikan, bisa dilakukannya sosialisasi dan edukasi dari Bank BRI dan koperasi mengenai pinjaman dari masing-masing mereka, agar memang para pedagang ini dapat membuka pengetahuan mereka mengenai pinjaman yang ada di koperasi ataupun BRI, karena memang banyak pedagang yang masih ragu meminjam di lembaga pembiayaan formal karena memang tidak tahu tentang alur atau persyaratan yang diminta oleh lembaga pembiayaan itu. Adapun beberapa hal yang ingin saya highlight dari penelitian saya ini, jika memang nanti ada yang berkenan untuk melakukan penelitian yang serupa, mungkin dari penelitian ini kamu harus tahu dulu permasalahan yang apa yang memang sangat krusial yang dialami oleh para pedagang mungkin di sana. Mungkin kalau memang para pedagang itu memang bermasalah pada mungkin pembiayaan, lalu mungkin ke penentuan sampelnya. Kan kita tahu di pasar itu lumayan banyak pedagang, jadi mungkin dari kalian yang memang mau meneliti pasar sebagai tempat penelitian kalian harus pintar nih bagaimana cara menentukan sampel yang memang bisa mewakili penelitian kalian nih. Misalnya kayak tadi saya menggunakan 390 pedagang sebagai populasi saya, namun tidak mungkin saya menggunakan 390 itu sebagai sampel saya, itu terlalu banyak. Jadi memang saya menggunakan rumus Taroyamane, di mana rumus itu nanti memperkecil populasi itu menjadi sampel, yaitu sampel saya itu berjumlah 80 sampel pedagang. Kendala mungkin kalau misalnya kalian sudah ada di lapangan, kendala yang paling krusial atau kendala yang paling saya alami, yang paling sangat membuat saya greget itu mungkin saat kalian melakukan wawancara ke para pedagang itu. Karena setelah saya melakukan penelitian di sana, memang banyak sekali memang para pedagang itu yang tidak mau diwawancarai, mungkin karena alasan tertentu yang mereka tidak ingin memberitahu informasi tentang usaha mereka ataupun hal-hal mendetail tentang usaha mereka, ataupun saya juga tidak tahu apa yang menjadi alasan dasar utama para pedagang itu tidak ingin memberikan jawaban saat saya ingin wawancarai. Namun cara saya untuk mengatasi hal tersebut, setelah saya lakukan wawancara dan memang mungkin ada pedagang yang tidak mau diwawancarai, cara saya itu memang saya jelaskan lagi maksud dan tujuan saya mengapa saya ingin mewawancarai pedagang tersebut. Namun kalau memang para pedagang tersebut tidak ingin memang diwawancarai karena satu hal dan lainnya, saya mencari pedagang lain yang bisa saya wawancarai. Mungkin untuk di pasar itu memang sangat sulit untuk mendapatkan engagement gitu ya dari para pedagang, karena memang suasananya yang crowded. Jadi para pedagang tuh sulit untuk diwawancarai karena memang mereka tuh lebih mementingkan mereka tuh untuk berjualan dibandingkan mereka mau diwawancarai. Tapi cara saya kalau misalnya hal itu terjadi, saya melakukan penelitiannya itu tidak di pagi hari, karena menurut saya itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan kalau di pagi hari, karena di pagi hari itu pasti sangat-sangat ramai, sangat-sangat crowded, di mana para pedagang itu pasti fokus untuk berjualan, fokus melayani konsumen mereka. Saya memilih melakukan penelitian itu sekitar 12 sampai jam 1 itu karena itu sudah siang, mungkin para konsumen itu sudah tidak ada lagi sudah sedikit yang datang ke pasar. Jadi mungkin itu salah satu waktu yang tepat untuk saya untuk melakukan penelitian. Setelah tadi mendengar kendala dari saya, saran saya bagi kalian yang ingin melakukan penelitian sejenis seperti saya atau serupa seperti saya ataupun penelitian di pasar, hal yang bisa saya sarankan itu mungkin kalian harus menyiapkan mental kalian, karena memang kalian tuh akan mewawancarai para pedagang, di mana para pedagang itu pasti memiliki sifat dan karakteristik mereka masing-masing. Jadi kalian tuh harus bisa bagaimana kalian meng-engage atau mengajak para pedagang itu untuk bisa
menerima kalian. Dan juga saran lain yang bisa saya berikan itu, kalian memang sebelumnya itu harus sudah survei dulu bagaimana lokasi pasar tersebut, biar kalian tuh saat melakukan wawancara tuh kalian sudah terstruktur mulai dari mana, biar kalian tuh tidak acak-acakan lah dibilang untuk wawancaranya. Apalagi para pedagang itu kan banyak, apalagi sampel kalau misalnya meneliti di pasar tuh lumayan banyak. Jadi kalian bisa mulai dari mungkin dari pintu masuk pasarnya itu sampai ke belakang, biar nanti kalian kalau misalnya kembali lagi ke pasar tersebut tidak lupa kalau kalian tuh sudah mewawancarai pedagang yang sebelumnya kalian sudah wawancarai. Jadi mungkin sekian dari saya. Jika memang kalian ingin berminat meneliti tentang penelitian yang serupa seperti saya, ataupun penelitian yang seperti yang saya bilang tadi mengenai pasar, semangat buat kalian. Semoga nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan penelitian itu, semoga nanti penelitian kalian dilancarkan, responden kalian tuh gampang untuk diajak untuk wawancara. Dan ya, sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.